budaya ingin memberi itu dengan upgrade yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena sedekah ini dikatakan hampir-hampir amal yang sangat utama. Karena gini cerita di dalam Al-Quran. Ada orang yang ketika dia sudah mati dan amalnya nggak cukup. Maka dia kemudian minta sama Allah di dalam Al-Quran. Dia bilang, kalau aku bisa dapat waktu sebentar aja untuk bisa balik lagi ke dunia, maka amal yang aku pilih bukan sholat, bukan juga puasa, bukan juga haji, tapi sedekah. Menarik kan? Oke. Kok berapa banyak yang harus kita sedekahkan? Tergantung kemampuan dan keyakinan. Oke. Kan kalau di Kristen kan ada yang namanya perpuluhan ya. Nah, perpuluhan. Di dalam Islam tuh namanya sedekah wajib alias zakat. Itu sedekah yang wajib alias zakat. Tapi kalau sedekah yang bersifat tidak wajib, maka tergantung keyakinan kita. Oh, ada zakat itu sedekah wajib. Sedekah wajib. Berapa? Kalau di orang-orang Muslim 2,5%. Luar biasa nih bocah loh. 2,5% tahu. Dari semua penghasilan kita. Dari semua penghasilan kita yang bersifat aset lancar. Dikasih lancar. Dikasih kepada kalau zakat itu khusus 8 asnaf. Ada 8 kelompok yang kemudian mendapatkan zakat, selain itu nggak boleh. Siapa aja? Misalnya ya, contoh fakir, miskin, orang yang berhutang, gorimin, lalu kemudian mu'alaf, gitu kan ya. Kalau kemarin iya benar ya. mu'alaf dapat zakat kita. Dan seterusnya ada 8. Jadi berarti kita bentar lagi dibagi novel. bisa aku bagi, tapi kan jumlahnya berapa aku kasih tahu. Iya gitu. Jadi 2,5%. 2,5% daripada harta lancar kita. Itu untuk setiap bulan, setiap tahun. setiap tahun. Karena zakat itu ada ketentuannya. Dia harus mengendap selama setahun dan harus di atas jumlah tertentu, 20 dinar. Jadi When will our hearts beat together? Are we in love or just friends? Is this my beginning or is this the end? When will I see you again? First time deep inside, 'twas a rush, what a rush. 'Cause the possibility that you would ever feel the same way about me, it's just too much, just too much. Why do I keep running from the truth? All I ever think about is you. You got me hypnotized, so mesmerized, and I've just got to know. Do you ever think when you're all alone, although we can be where this thing can go? Am I crazy or falling in love? Is it real or just another crush? Do you catch your breath when I look at you? Are you holding back like the way I do? 'Cause I'm trying to walk away, but I know this crush ain't going away. Going away. 85 gram emas atau sekarang 85 juta. Jadi, Kalau nggak sedekah, kalau nggak zakat, kalau nggak zakat, dosa. Karena wajib hukumnya. Oh, itu wajib. Wajib. Menariknya adalah para sahabat tidak pernah terkenal dengan zakatnya. Kalau dia kurang kok. Nah itu tadi. Karena dia kurang, dia nggak kena. Kalau di Indonesia ada PTKP kan ya, penghasilan tidak kena pajak. Di dalam Islam ada penghasilan tidak kena zakat. Oh, PTKZ. Yang apa tuh? Di bawah 85 juta. Hah? Di bawah 85 Di juta. bawah 80. Ada Itu ada hitungannya hitungannya. Ada. Jadi harta yang harus dizakatkan tuh 85 juta.
85 Di atas juta 85 juta maksudnya. untuk sekarang ya. Di atas 85 juta dan sudah mengendap selama setahun. Nah, jadi kalau nggak mengendap setahun juga nggak kena. Siapa yang buat aturan itu? Nah, gini, aku jelasin filosofinya dulu. Di dalam Islam, Islam tuh nganggep bahwasanya ekonomi itu kayak manusia dan darah itu kayak duit. Oke. Maka darah nggak boleh mengendap di satu tempat. Ya. Kalau ngendap jadinya stroke. Oke. Nah, maka harta itu boleh nggak kita tabung? Boleh, tapi keluarkan supaya dia ngalir. Oke. Nah, ngalirnya itu dengan cara apa? Ekonomi, salah satunya dengan zakat. Yang nentuin Allah. Enggak. Mm-mm. Aku tahu saya sedekah, cuma aku ke-trigger kata-kata tadi itu kan 85 juta. Betul. Karena kan yang nentukan angka 85 juta kan nggak mungkin. Sorry ya, Nabi Nggak mungkin. Muhammad ngomong kan. Nabi Muhammad. Iya, serius. Nabi Muhammad kan tahun berapa kok? Nah, makanya Nabi Muhammad nggak bilang juta dong. Inflasi mungkin, udah inflasi sama. Iya. Jadi Nabi Muhammad Biopor. bilang dengan satu indikasi yang nggak bakal berubah, dinar Apa? dan dirham. Oke. Kata Rasulullah setiap 20 dinar keluarin setengahnya. Setengah dinar. Berarti kan setiap 20 dinar keluarin setengah dinar. Berarti 2,5%. Kalau di itu. Oke, 2,5 Ya, saya. Itu betul. cara 2,5%. 85 juta ya? Nah, Itu 1 20 dinar dinar tadi, nilai sama 20 dengan dinar. 4,25 gram emas. 20 dinar berarti 85 gram emas. Karena 1 gram emas di sini sekarang sejuta, berarti 85 juta lah. Gue pikir ada orang yang bisa-bisanya sendiri. Enggak. Kata Rasul 20 dinar setengah kemudian keluarin. Oh, itu pengandaian ke sana ya. Pengandaannya ke sana. Jadi ukurannya dinar dan dirham. Karena di sini nggak ada dinar dan dirham ya kita pakainya rupiah. Pengandaian ke sana. 85 juta penghasilan 1 tahun. 1 tahun. Untuk harus tahun ini zakat. ya harus zakat. Tapi setelah mengendap 1 tahun loh, Dok. Contoh misalnya Januari 85 juta, Februari turun 75, Maret karena naik lagi 100 juta. Lalu kemudian Juni ketika anak-anak sekolah turun lagi jadi 60 juta duitnya ya nggak usah zakat. Karena itu aku bilang sahabat nggak terkenal dengan zakat karena nggak sampai ke situ. Oh. Mereka keluar duit terus untuk sedekah. Oke. Gitu. Itu zakat tuh wajib. Terus kalau sedekah nggak wajib? Sedekah nggak wajib. Oh, Sedekah nggak nggak wajib. Sedekah itu adalah amal sunnah, amal yang dianjurkan, tapi tidak menjadi wajib. Ini ngomongin soal sedekah dulu nih, Pak Ustadz. Oke, Ini yang gue percaya ini Pak Dokter kebaikan ada 3 nih. betul. Yang pertama kebaikan yang mengikat, kedua kebaikan yang melepaskan sementara, yang ketiga kebaikan yang membebaskan. Nah, Contohnya? kalau kebaikan yang mengikat ini kan dia sebenarnya ngasih orang, cuman pengen ada sesuatu di balik hal itu. Gitu. Ada sesuatu yang menjadi ikutannya. Iya, contohnya Oke. misalnya pas dia mau nyalek, pas mau Oke. pilpres, tahu-tahu ngasih bantuan, itu sedekahnya. Bansos. Ya misalnya gitu ya. Bukan gua yang bilang ya. Iya, pokoknya mau ngasih lah. Iya. Pokoknya ngasih sesuatu yang mengikat. Atau Makan siang gratis. misalnya. Itu Ya. sedekah bukan kok? Iya, itu dia yang ngomong sabar, bukan aku sabar. loh. Nah, yang kedua ini sering gue lakuin nih Pak Ustadz. Apa? Yang Susu melepaskan gratis. sementara enggak. Oh, bukan. Kalau Ya. lagi mau lagi nyetir mobil, Oke, ada oke, orang, Pak minta, nggak Hmm. dikasih aja biar cepet. Ya. Cuman kan yang di kepala gue, kalau ternyata itu sedekah, itu kan berpengaruh buat hidup dia juga. Benar. Tapi kita niatnya nggak untuk sedekah. Niatnya tuh biar cepet aja gitu. Iya. Nah, Biar yang hilang ketiga nih, masalah kita ya. nah yang ketiga ini kebaikan yang membebaskan. Yang kedua sering- belum. Itu tadi yang kedua yang melepaskan sementara. Oh, melepas sementara. Oke. Jadi yang pertama kan ada niatnya memang Ya. wah gue bantuin lu supaya nanti pamor gue naik gitu. Nah yang ketiga nih yang membebaskan. Ini yang sering dilakuin Luffy kan. Ya. Pernah nggak Pak Dokter ngelakuin sesuatu nih secara tidak sadar, tapi buat orang itu berarti banget. Oke. Sedekah ini ya dari yang 3 tadi Ya. itu yang mana masuknya? Oke, kalau gitu kita sebenarnya bukan bicara sedekah atau kebaikan, tapi solusi. Solusi itu ada solusi yang justru menjadi masalah sendiri. Ada solusi yang temporer, ada solusi yang liberasi. Dia membebaskan. Itu masuk Memerdekakan ya, kayak si Luffy lakukan ya, tuh. kayak Luffy lakukan ya. Ya. Contoh kalau misalnya bantuan yang jadi masalah lagi, itu adalah tadi bantuan yang akhirnya membuat orang jadi tergantung. Kita ngasih bantuan terus kayak mohon maaf. Banyak penelitian yang mengatakan bahwasanya bantuan-bantuan kepada rakyat secara langsung itu adalah justru membuat manja. Itu nggak nolong sama sekali. Jadi males. Jadi malas. Ah. Ya itu kan ada jadi masalah kan. Orang bilang apa? Ngasih pertama kali orang bersyukur. Ngasih kedua orang kali orang sudah anticipate. Ngasih ketiga kali dia sudah mulai merasa oke ini sudah Berharap. seharusnya. Berharap. 4 kali dia sudah mulai kenapa lu nggak ngasih gue kalau itu problematik tuh. Karena manusia memang antara abuse dan kemudian antara spoil kan gitu kan. Ini kan pendidikan terhadap rakyat juga sama. Itu ya gampangnya kalau bagi saudara kita Bapak ini tadi itu bukan saya ya. Itu adalah bantuan yang mengikat. Yang justru membuat mereka tuh justru makin terikat dengan bantuan itu atau dengan kebaikan itu. Yang kedua itu temporer. Contoh,
Temporer itu kayak kita punya rumah bocor, kita belinya ember. Itu temporer. Ketika ujian. Has it ever crossed your mind when we're hanging, spending time, boy? We just friends. Is there more? Is there more? It's a chance we've gotta take, 'cause I believe that we can make this into something that will last forever, forever. Do you ever think when you're all alone, although we can be where this thing can go? Am I crazy of falling in love? Is it real or just another crush? Do you catch your breath when I look at you? Are you holding back like the way you do? 'Cause I'm trying to walk away, but I know this crush ain't going away. Going away. Why do I keep running from the truth? All I ever think about is you. You got me hypnotized, so mesmerized, and I've just got to know. Do you ever think when you're all alone, although we can be where this thing can go? I'm a crazy of Dan kita nadahin airnya. Tapi ada solusi yang menjadi liberasi. Yaitu adalah intinya apa? Solusi pada titik masalahnya. Jadi dia benar-benar tahu masalahnya apa. Masalah genteng nih, gue perbaikin gentengnya, bukan embernya. Oke. Pertanyaannya salah nggak kalau ada orang gentengnya bocor dia pakai ember? Sementara nggak salah. Sementara nggak salah. Tapi kalau untuk diniatkan untuk solusi total nggak bisa. Palestina tuh gampang tuh. Sedekah kepada orang-orang di Palestina itu solusi yang mana tuh? Yang mengikat, yang kemudian temporer Sementara. atau membebaskan Sementara. sementara. Sedangkan solusi yang benerannya harusnya adalah menuju pada titik masalah yang pernah kita obrolin dong. Oke. Mereka harus hengkang dari sana kan gitu kan ya. Iya. Masalahnya ibarat paku ketusuk di sini ya, pakunya harus dicabut, bukan dikasih betadin. Gitu kan ya. Ini kan problematikanya kan ya. Nah, berarti sedekah tuh termasuk yang mana? Sedekah termasuk bisa termasuk yang di bawah kalau tadi dikontenin tadi dan membuat orang jadi manja, bisa termasuk yang temporer, bisa termasuk yang menyelesaikan. Tapi itu tergantung juga siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan individu, maka dia tidak ada attachment kepada untuk liberasi. Tapi kalau government yang melakukan, itu harusnya kepada liberasi. Jadi kalau government melakukan yang temporer, semua orang bisa bro. Dr. Richard bisa. Ngerti. Nolongin orang tuh temporer dong. Gua nggak bisa makan dokter, tolong gua dokter. Dr. Richard bisa kasih makan. Tapi masa pemerintah mikirnya sama? Nah, Gitu kan ya. ini menarik nih. Satu lagi Pak Dokter ya, sebelum kita lanjut. Berarti kalau ketika kita udah tahu, kita sedekah ke orang ini terus menerus, Ya. bakal bikin dia jadi goblok, kita stop atau enggak Pak Ustadz? Stop. Karena Nah, itu ini jelas menarik banget. nih. Berarti Stop. kalau kita ngemis-ngemis pinggir jalan kayak gitu punya dan kita tahu bahwa dia itu disuruh orang, dikelompokin, dididik gitu punya untuk cari duit. Ya. Ada sistemnya Kita lagi. nggak kasih duit. Gue Itu seneng benar. nih. Ini udah masuk kepada esensi kita nih. Nah. Makanya di dalam Islam ada larangan kepada orang untuk meminta-minta. Larangan, haram hukumnya untuk meminta-minta. Haram. Tapi ada beberapa ulama atau ustadz membawanya pada next level. Contoh misalnya, Dr. Richard pergi ke Spanyol, aku bilang, Dok, jangan lupa oleh-olehnya ya. Itu dianggap aku minta-minta, padahal enggak. Gitu kan ya. Itu biasa aja, itu kan culture ya, Bercanda budaya, atau ini bercanda, ya. culture, budaya. Tapi kalau minta-minta, itu Islam melarang. Islam melarang minta-minta. Jadi gitu. Nah, jadi itu kan match banget kan ya. Nah, jadi contoh ya, kalau kita melihat ada satu kartel atau korporasi untuk minta-minta pengemis di jalan, kita boleh nggak tuh nggak ngasih? Boleh. Ya karena kalau di Islam dilarang nggak boleh minta-minta, berarti kita ngasihin juga Betul. nggak baik dah, Nggak berarti baik. kan? Tapi pertanyaannya nggak sesederhana itu. Pertanyaannya adalah kalau ada orang yang beneran perlu gimana? Ya, gimana kita ngeceknya tuh gimana ya? Itulah tugas government. Itu bukan tugas individu tapi tugas government. Oke. Pisahin ya. Betul. Umar bin sedekah Khattab. kita dan tugas pemerintah. Betul. Ya. Umar bin Khattab itu diajari sama Rasulullah untuk benar-benar harus tahu tentang kondisi rakyatnya. Maka Umar bin Khattab itu malam-malam dia keliling, ngelihat ada orang yang nggak makan nggak. Ternyata dia ketemu ada ibu-ibu yang lagi masak batu. Jadi ada ibu-ibu lagi masak batu, anaknya itu ketiduran
supaya anaknya bisa tidur, dia masak batu pura-pura. Padahal nggak ada yang bisa dimasak. Ketika ketemu, Umar langsung pergi ke Baitul Mal, ambil kemudian gandum, dengan kemudian bahunya sendiri, dia jalan ke rumah ibu itu, dimasakin di situ untuk anaknya. Pemerintah bertanggung jawab, sampai 1 orang. Bukan bertanggung jawab secara agregat. Kalau sekarang kan agregat kan, gitu kan ya. Keperluan beras Indonesia berapa, itu agregatnya berapa. Kalau pemerintah sudah memenuhi itu, seolah-olah dianggap semua orang udah makan. Padahal ada orang yang makan 10 piring, ada orang yang nggak makan sama sekali. Gitu. Nah, itu jadi tugas pemerintah dulu, dan kita lihat apa yang kurang, baru kita melakukan sedekah. Itu yang lebih tepatnya gini, kalau sedekah itu dilakukan oleh individu adalah sepower itu. Sedekahnya Dr. Richard aja, yang cuma punya Athena aja, itu sepower itu. Apalagi kalau sedekah ini dibawa kemudian ke organisasi dan dibawa ke pemerintahan. Sepower apa bisa nyelesain masalah? Nah, itu maksudnya tadi, solusi tadi. Oke, gimana kalau misalnya sedekahnya yang sudah pembenaran kok? Sedekah misalnya Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Keromlaku Remix. Ku harap dirimu bisa menunggu. Besar harapanku ingin bertemu. Sumpah mati diriku sangat rindu. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita Currently, we are not Muslims. In Saudi Arabia in particular, we feel the safest that we have ever felt anywhere in the world. I love Saudi people. I feel like we can walk the streets and we always feel comfortable. We know that there's always going to be someone there to help us if we need help. People are super honest and trustworthy. We have such a great impression of the Saudi people, and I really feel like this is all a reflection on the religion as well. We have been fasting for 11 hours now. Bismillah. Travel vlogger adalah salah satu profesi yang sedang digandrungi banyak orang saat ini. Profesi ini memungkinkan seseorang untuk menjelajahi dunia dan berbagi pengalaman melalui media tulisan atau video yang menginspirasi. Hello from Japan. This is country number 8 for me, and I'm very excited to be here. So, just arriving now. Yeah. Bukan hanya pengalaman, menyenangkan dan menantang, terkadang juga mereka kerap terjebak pada sebuah pengalaman yang menakutkan. Seperti kejadian mengkhawatirkan yang dialami vlogger Amerika saat dirinya berada di negara India. Negara dengan pemeluk Hindu terbesar di dunia. No, it's okay. No, I'm okay. Thank you. They really just bother me, these tuk-tuk drivers. They're just like crowding around. They just follow you. This guy's been following me, apparently.
Well, we're out of Delhi, guys. We finally made it out of the hellhole, post-apocalyptic, polluted landscape that is Delhi, and we've made it to Varanasi, which apparently is not much better. Not much better. Look, another guy's following me. No, I'm okay, I'm okay. Jesus fucking Christ, India. They say India is a very polarizing place. Some people love it, some people hate it. I think I'm leaning towards hating it right now. This is disgusting. All right, let's see if Varanasi can change our mind about India. All right, let's keep an open mind in India's holiest city. And this is the unfortunate reality of life in India. It's very dirty. Cows eating trash. That's just sad, man. It's a sad sight. Cows eating trash, dogs eating trash. And I feel like this is Namaste, hello. I feel like this is the version of India. Di sisi lain, pengalaman unik dan menyenangkan justru dialami oleh Casper, vlogger asal Australia. Half of Europe. Casper telah mengajak keluarganya, Kaylee dan Ella, bepergian ke lebih dari 65 negara di dunia. Dan menariknya, dari semua negara yang mereka kunjungi, mereka sangat merasa aman dan nyaman ketika berada di Arab Saudi. Tentu saja hal ini membuat mereka penasaran terhadap Islam, agama yang dianut seluruh penduduk negara tersebut. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk belajar menjalankan syariat Islam dan puasa Ramadan walaupun mereka masih non-Muslim. Fasting for 11 hours now. I'm getting pretty hungry, but throughout the day, it's actually been pretty okay. I think I've been pretty alright too, actually. I felt a little bit of a rumble in the belly around noon, but I haven't actually struggled too much with not drinking and not eating all day. I think the hardest thing has actually been to get up so early. I've been feeling a bit tired all day from not sleeping that much, so that's probably been the most of a struggle today. So 1 more minute to go. I can't wait to bite into those days and have some water. We're actually sitting in the car park of U-Walk. There's a mosque located right here. So it's very convenient. You can go do your shopping, come and pray, all in the one location. Having said that though, there's pretty much a mosque on every street corner here in Jeddah, so you can't miss them. I'm spacing out right now. I need a sugar kick. It's time to eat. Okay. Bismillah. Bismillah. That was nice. It's now time for some water. But we made a little mistake last year and so many of you have told us about it. You wrote it in the comments and you let us know that we shouldn't be cheersing before we drink water to break our fast. It's literally something that we do in Australia anytime that we drink anything, just to wish the people that we're drinking with good health and happy. شغلنا عليه بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد وعيونه الجريئة وعيون رقيقة. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying.
Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa makan. Pikiranku selalu melayang, wajahmu pun selalu terbayang. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Someone in the comments put it there last year and said that Mohammed drank with 5 small sips before he actually started to drink more, just to get his body used to drinking again. So yeah, so I think we should do that too. Back to sleep. It's time for voodoo. And we're done. I'm on my way down to the mosque now for the Fajr prayer. It's really dark and it's really early. I think they're getting started now, so I better hurry up. Casper menyalakan kamera handphonenya di sudut ruangan dan meninggalkannya tanpa khawatir sedikit pun benda itu akan dicuri orang lain. Just finished the first prayer of the day. It was actually a really nice experience. It was really peaceful and there was quite a few people turning up. So yeah, just overall a really good experience and I really enjoyed it. A comment on our last video saying that women don't actually have to go to the mosque to pray, so this is why this time we stayed at home and prayed while my dad went to the mosque. Okay, back to sleep again. My daughter Ella. Hello. And my wife Kylie. Hello. Hi, Samir. Very good. Hi. Hi, Samir. Hello. Hi. We are a little bit earlier today. The prayer will be around 12:30. But normally on Friday we read verses in Quran. It's called Surah Al-Kahf. It's Sunnah, which means Prophet Muhammad used to do it, so we do it. And now we have a chance to read it before prayer. We have the whole day to read it anytime, but normally I try to do it around this prayer. The Imam will give a little talk before the prayer, and normally it covers whatever is happening this week. So for example, I assume this week he will talk about Ramadan. Now it's the first week of Ramadan, the first Friday in Ramadan, what people should do during the rest of the month. Falling in love, is it real or just another crush? Do you catch your breath? Wanna look at you? Are you holding back like the way you do? 'Cause I'm trying to walk away, but I know this crush ain't going away. Going away.
One thing we learned from last year is to wear slides or sandals because it was so hard wearing sneakers and doing wudu and then quickly having to put them on and then rush back upstairs and then take them off again. So yeah, much easier with sandals. I just realized I had to take my scarf off and I just fixed it and made it all neat. But now we're doing wudu and I totally forgot I have to do this one. So what does Ramadan mean to you? For me, it's kind of a peaceful month. It's the month to forgiveness, to think about the poorer people. When you fast, you feel thirsty, if you're hungry, you start to rethink about your life. Normally, we try to read the whole Quran during the month, pray more. So it brings us closer to God and to our religion in general. We just finished the Friday Jummah prayer, so it was a very peaceful experience today. Ramadan is a time to think of others that are less fortunate than ourselves. So giving to charity is a great thing to do during Ramadan. Oh my gosh, that was such a nice prayer tonight. The Imam, wow, what an amazing voice. It was just so beautiful. It was like putting me into some type of meditative state. It was amazing. Yeah. What did you think? Yeah, he had a very nice voice. Yeah, it almost made me a bit emotional listening. It was just really, really beautiful. I love all the fairy lights during Ramadan. It is so pretty. Oh my gosh, yes. Hello. Ah, that's so How is it? nice. Really? You Yeah, like it? I was feeling so hot. So yeah. That's That's so nice. I'm gonna stay here all night. You're gonna get a sore arm. Okay, no problem. See. Thank you. Oh, it's actually pretty hot tonight, so that was really nice. That's so cute. He's just fanning everybody that's walking past. Why are Saudi people so cute? I love Saudi people. Seriously, the hospitality is crazy here. We just keep getting invited to go and have drinks with people. I feel like anytime I go out in Saudi, I just get the sorest mouth and the sorest jaw because I'm just constantly smiling at how cute these people are. Like every time it happens, I get like a headache from smiling too much because everyone is just so friendly. Come to his house. His house? Yes, his house. Yes. You're volunteering Yes, his I'm a house? fan. I'm a follower. Yes, yeah. Are you a family? Yes. Really? Yes. Where are you from, guys? Australia. Yeah. Yeah. Say hi. Say hi. When I go, hi. I love you. What do I like about Islam? I love the way that people are really kind, they're very generous, very hospitable. I love the family aspect, the way it really gets everyone together and you can just see the closeness in the families, and I think that has a lot to do with the religion. In Saudi Arabia in particular, we feel the safest that we have ever felt anywhere in the world. And I know that some people are probably going to comment from outside of Saudi Arabia and probably criticize me for saying that, but it is our actual true feelings. I've never slept better living here in Saudi Arabia. I feel like we can walk the streets and we always feel comfortable. We know that there's always going to be someone there to help us if we need help. People are super honest and trustworthy. We have such a great impression of the Saudi people, and I really feel like this is all a reflection on the religion as well. We want to share the beauty of Islam with everybody around the world because we feel like it's had a bad rap in the media, and I feel like it's been super unfair. We want to show that you can immerse yourselves in other religions, other cultures. You can gain an appreciation and understanding. You can build bridges across cultures. It is so powerful in terms of compassion and empathy. If we can share that with the rest of the world and spread that message of positivity and inclusiveness, then this is exactly why we're making videos. I think our aim with these videos is to really just destroy all those preconceived notions and just show Islam as it is. Melalui travel vlogger seperti keluarga Casper inilah, citra Islam semakin terang bersinar. Karena akhlak muslim yang baik akan melunturkan citra media yang keliru, bagaikan sinar mentari yang melunturkan es yang beku.
Assalamu alaikum. It's great to be back in London's West End as we switch on the Ramadan lights. This holy month is special for Muslims as it gives us an opportunity to reconnect with our faith and to spend more time in the company of our families and communities. Nuansa Islami semakin semarak selama bulan Ramadan di negaranya. Jurnalis Inggris Alex Phillips dengan marah mengecam stasiun kereta api King's Cross karena menampilkan pesan Islami di salah satu layar pengumuman mereka selama bulan Ramadan. King's Cross Station, there was a big Ramadan message because Ramadan was beginning. So the message said, all the sons of Adam are sinners, but the best of the sinners are those who repent often. I mean, it disgusts me. I'm fed up of this bullying and having, Islam forced down my throat when this is a Christian country. It always has been. You want to be a Muslim? Go ahead. You want to be a Hindu? Go ahead. You want to be a Buddhist, a Sikh, a Jedi? Go ahead. Atheist? Practice your religion. An atheist, a polytheist, a pantheist. I don't care. Do what you like. Practice your religion privately. That's freedom. We're a liberal society. You can believe in whatever you want to believe in, but this is a Christian country. This is just insane. What message is this saying to Christians? What message is this sending to the world? Mantan politisi Inggris ini merasa tidak terima negaranya semakin dikuasai oleh praktik Islam di berbagai lini. Ia berpendapat bahwa keberadaan umat Kristen sebagai mayoritas selama 20 abad selayaknya untuk tetap dipertahankan. It's been a Christian country for 2,000 years and we're staying a Christian country. Put that in your pipe and smoke it. That's our heritage. That's our legacy. That's what underpins our culture. And I'm fed up of that being constantly kicked around, diluted and eroded when it's given so much to the Western world and told, oh no, sorry, you play second fiddle. Oh, you want to play a gospel song on a keyboard on Oxford Street, you're gonna get arrested. Oh, but I know, let's put facts from the Quran all over the blimmin' stations. What's going on? Pria yang duduk di dekatnya pun turut menyuarakan pendapat serupa. Bagi mereka, Islam sudah terlalu jauh mengambil kekuasaan atas segala struktur sosial masyarakat Inggris. I agree with you. I mean, what about a Christian message? Don't lie and say, oh, we put messages from all religions. When was the last time you put a Sikh religions in a message train up there? station? Or a Hindu message? You haven't, have you? Yeah. It's just Islam. And nothing against Islam, but why are they getting preferential treatment? And frankly, just put the train times up on the notice board. We don't need religious messages. Thank you very much. Berdasarkan data dari Office for National Statistics atau ONS, menunjukkan sejak tahun 2011 hingga 2021, agama Islam mengalami pertumbuhan jumlah pengikut sekitar 1,2 juta jiwa, dan Kristen mengalami kehilangan sekitar 5,8 juta penganut dalam kurun waktu yang sama. Banyak pihak mensinyalir data ini menjadi salah satu penyebab penganut Kristen yang tersisa di Inggris semakin khawatir melihat populasi mereka tergeser oleh keberadaan umat Islam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya.
untuk dia. Kukira hatimu tempat untukku berteduh. Aku kira cintamu tempat hatiku berlabuh. Ternyata hatimu bukan tempatku berada. Dan ternyata cintamu hanya membuatku terluka. Kau anggap apa hadirku di sini? Mengapa tega kau hianati? Aku bersaksi. 我交代，我交代，我交代。 Yang keras. 我交，可以更大声。我交代，我交代。 Bahwa sesungguhnya 真正的，真正的。 tidak ada Tuhan selain Allah. 再重复，真正的，真正的。安拉，安拉。只有，只有。安拉，安拉。 而已，而已，没有，没有其他的，其他的上帝，上帝。Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pelan dikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha illallah. Ilaha illallah. Ashhadu. Allah. Ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wanita cantik dan bercadar ini adalah wanita keturunan Tionghoa yang memberanikan diri untuk menjadi mu'alaf meski seluruh keluarganya masih beragama Nasrani. Dan inilah alasannya mengapa ia pilih Islam. Kenapa sih harus Islam? Karena aku melihat Islam mampu dan punya penjelasan untuk segala hal. It's got smile that it seems to me, reminds me of childhood memories where everything was as fresh as a bright blue sky. Now and then when I see his face, it takes me away to that special place. And if I stare too long, I'll probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Untuk hari ini, untuk masa lalu dan masa depan secara detail dan gak bisa kita bantah sama sekali. Kosakata salat dalam bahasa Mandarin. Salat itu sendiri yaitu cualipan, berdoa, qitao, salat subuh, cenli, salat zuhur, shamli, salat asar, puli, salat maghrib, penli, salat isya, xiaoli, salat duha, tenpaoli, salat tahajud, ye jian bai taraweh, Tailaweh, sholat Jumat, Cinciuli. Aku dapat banyak banget ya, kebetulan kemarin komentar kayak gini, jadi aku mau sekalian jawab di sini sedikit ya.
Mungkin banyak orang Kristen yang memang udah wajar sih sebenarnya, yang memang gak suka ngelihat aku mualaf gitu ya. Dan aku pun sebenarnya udah dapet beberapa kecaman juga dari teman-teman aku, dari komunitas Kristen juga yang waktu itu tentang aku mualaf, dan memang banyak yang bilang aku tuh mendustakan Yesus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah. He is one, He is no partner. I also bear witness that Muhammad is a faithful servant and messenger of Allah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 你就是 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Ini ada rumah makan Kampung Jowo yang ada di rest area Singosari. Ini lagi dibuka. Makanannya enak banget, harga terjangkau. Jadi kalau sini semuanya ada, ikan laut ada, bebek juga ada, bebek songkem ada juga, ayam taliwang dan sebagainya. Nah ini, tinggal Anda mengambil makanan ya, murah. Nasinya bisa ngambil 3 kali, bayarnya 1 kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 结婚什么时候打算结婚呢？就是马上4月中吧。4月中。OK， 好的。
Jadi emang keluarganya masih rata-rata masih di Taiwan ya, sebagai misalnya. Di Taiwan belum ada yang memang dari Islam, jadi kebanyakan mayoritasnya tadi yang dibilang masih Fociao, masih beragama Buddha. Sudah siap? Ini sampai hal lama. Oh, ya sudah. Sampai hal, oke. Ikuti kata-kata Ustadz K. Oke. Now, Ustadz K 说的话再重复。哦，好。Benar. 前听。 Dan ucapkan. 好说。一句一句，慢慢。Keras. 朗读。朗读。哦，对对，再朗读开始。比较大声一点吧，比较大声一点。Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammada. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. 我交代。我交代。我交代。 Yang keras. 我交，可以更大声。我交代。我交代。 Bahwa sesungguhnya. 真正的。真正的。 Tidak ada Tuhan selain Allah. 再重复，真正的，真正的，对，安拉，安拉，只有安拉，安拉而已，而已，没有其他的上帝，上帝。 Dan aku bersaksi. 我在交代，我在交代 bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. 我交代 Muhammad 师傅是安拉的真正师傅，对对。Syukran. Sah. Mari kita takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang ditirukan baca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan. Saya ikuti. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pelan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ashhadu. Diteruskan. Allah. Ilaha illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Diulang lagi. Ashhadu. Allah. As if they ever I hate to look into those eyes and see an ounce of the pain. 'Cause that reminds me of
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Udah. Maaf, Mbak. Sama-sama perempuannya. Laki tidak boleh. Sekarang udah saya baik, ingatkan aja hatinya bahwa Islam ya buat aku karena ya jangan ada salahnya dengan niat lain pun segala sesuatunya yang bakal Allah ya baik itu saya dan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Aku dapat banyak banget ya kebetulan kemarin komentar kayak gini, jadi aku mau sekalian jawab di sini sedikit ya. Mungkin banyak orang Kristen yang memang udah wajar sih sebenarnya yang memang gak suka ngelihat aku mualaf gitu ya, dan aku pun sebenarnya udah dapat beberapa kecaman juga dari teman-teman aku dari komunitas Kristen juga yang waktu itu tentang aku mualaf, dan memang banyak yang bilang aku tuh mendustakan Yesus ya. Tapi di sini aku bukan mau menebar kebencian ya untuk teman-teman semua yang Kristen. Aku pun masih tetap menganggap teman-teman yang Kristen itu teman baik, dan juga aku pun berharap kita masih kontak-kontakan biasa aja gitu. Ya itu sih yang aku harapkan. Cuma aku mau ngomong kalau pilihan aku buat masuk ke Islam itu memang udah dari dulu ya, udah dipikirin matang-matang juga, dan aku pun udah sempet nyari-nyari, walaupun sekarang statusnya masih belajar lagi ya, tapi untuk yang namanya belajar agama itu kan nggak mungkin secepat itu 1-2 tahun jadi gitu. Jadi masih proses, dan aku sendiri udah menetapkan hati aku untuk masuk Islam secara bulat, dan menurut aku Islam adalah jalan yang benar karena aku percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku percaya bahwa Tuhan itu Esa, bukan Trinity. Dan ini mungkin aku akan bahas lebih lanjut di video lainnya ya nanti. Jadi buat temen-temen yang ngerasa oh kamu tuh ngedustain Allah, kamu tuh ngedustain Yesus dengan cara kamu keluar dari jalan agama yang benar. Bahkan dulu pun ada teman baik aku yang bilang kalau aku tuh udah gak punya jalan keselamatan lagi begitu ya. Jadi sebenarnya bukan gak punya, tapi dalam tiap agama itu kan pandangannya berbeda-beda ya, dan pastinya antara satu agama dan agama lainnya akan memprioritaskan agamanya dulu gitu. Jadi wajar aja kalau orang Kristen bilang ya jalur keselamatan dari Kristen aja, atau mungkin orang Islam juga bilang jalur keselamatan dari Islam aja, orang Hindu dan Buddha seperti itu wajar. Jadi aku pun nggak ngambil hati sebenarnya. Cuma mungkin di sini banyak teman-teman yang sakit hati justru ya di luar aku sendiri. Dan menurut aku, apakah aku tetap punya jalan keselamatan? Ya iya, aku tetap punya jalan keselamatan gitu. Dan apakah berarti yang di luar Islam nggak punya jalan keselamatan? Ya punya juga, karena kan menurut aku sih ya, mungkin di pandangan agama aku tuh memang kalau nggak masuk Islam itu berarti nggak selamat. Tapi kan masih banyak ibaratnya tuh kayak amal-amal baik lainnya yang kita lakukan di dunia ini. Nggak mungkin dong kalian akan 100% full masuk neraka. Ya pastinya Allah juga akan mempertimbangkan amal-amal baiknya, dan itu pun pasti akan dibalas di dunia gitu. Kalau di akhirat aku kurang tahu ya, cuma kalau di Islam itu di dunia akan dibalaskan, dan insya Allah gitu ya di dunia di akhirat juga akan dibalaskan amal baiknya seperti itu, karena Allah yang maha mengetahui dan maha pemaaf gitu lah ya, maha pengampun.
Jadi nggak apa-apa, teman-teman tetap semangat aja menjalani hari-harinya, dan juga untuk fokus ke agamanya masing-masing. Jangan sampai kita membenci satu sama lain juga. Dan di sini pun aku datang dengan damai ya, bukan datang untuk menebarkan kebencian atau seperti itu, tapi untuk membuat diri aku lebih baik lagi dan juga memperbaiki diri aku lebih baik lagi. Oke, salam damai. Kalau tidak ada Tuhan, sulit. Kalau ini Immanuel Kant yang punya gagasan ini, sulit memaksa orang untuk bermoral. Kenapa? Sorry Pak Faiz, kenapa Pak Faiz? Kenapa lihat, sulit moral dengan Tuhan? Nah, coba ya kita lihat gini. Orang bermoral, misalnya, itu kan tidak selalu sukses dalam hidupnya. Kadang-kadang ada orang baik, ada orang dikecewain jahat. Terus. Iya. Yang baik kok malah susah terus. Yang jahat ini kok enak terus, itu kan gitu. Padahal dia sangat bermoral kok susah terus. Nah, ini paradok, dua hal yang berbeda. Terus disimpulkan berarti harusnya dunia ini tidak berakhir dengan orang meninggal. Pasti ada hidup sesudah mati. Yang isinya kalkulasi tadi. Agar yang baik juga nggak ngerasa apes, mendapatkan perlakuan baik. Jadi harus ada hidup sesudah mati, di mana orang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat siksaan. Karena kalau tidak ada ini, kalau hanya dunia saja selesai, mungkin ada banyak orang yang tidak mau bermoral, karena banyak yang bermoral malah hidupnya kok dapat pahitnya terus. Nah, berarti harus ada hidup sudah mati kan. Nah, untuk prosesi hidup sesudah mati, kalkulasi baik buruk, yang baik dapat balasan, yang buruk dapat balasan, yo Tuhan nanti anunya. Nah, mau bentuknya surga neraka, reinkarnasi itu beda lagi, terserah Tuhan lah. yang mengurusi itu. Tidak mungkin manusia juga, karena manusia juga nanti manusia yang dieksekusi, yang dievaluasi, pasti Tuhan yang melakukan. Jadi